Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Juga saudara-saudara yang ada di rumah yang saat ini sedang mengikuti ibadah lewat online. Damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kita semua pada pagi hari ini. Amin. Sungguh sukacita yang besar kalau kita boleh ada di tempat ini. Kita mau bersama-sama memuji, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Saya percaya pada pagi hari ini kita semua udah menyiapkan hati kita. Kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena Tuhan Yesus kita adalah Allah yang baik. Dia adalah Allah yang setia. Kesetiaannya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mulai doa, ibadah kita dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat hari yang Kau beri pada pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh menerima anugerah-Mu Tuhan. Kami masih boleh bisa beribadah kepadamu Tuhan. Kami boleh memuji dan menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Kalau kami ada sampai pada pagi hari ini Tuhan, itu semua karena kekuatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami mau bersuka cita Tuhan, karena kami percaya ketika kami bersuka cita, maka Tuhan bertata di atas puji-pujian dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biar ibadah pagi ini Tuhan, ibadah yang diberkati Tuhan, ibadah yang diurapi Tuhan. Sehingga ketika kami pulang nanti Tuhan, kami tidak sama seperti kami datang Tuhan. Ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan. Ada beban yang kami bawa Tuhan, Engkau sudah berikan kelegaan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. Allah yang sangat mengasihi setiap kami pada pagi hari ini. Terima kasih. Kita akan tetap terus menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang setia Tuhan. Kami mau bersyukur ya Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Karena kasih-Mu padaku, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan.
kesetiaan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kasih-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kau setia, Kau mulia Tuhan. Kami mau tetap selalu menyembah-Mu Yesus. kami hidupku agar indah suaraku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan kami hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan indah bagi setiap kami Tuhan. Kami akan tetap terus memuji-Mu ya Tuhan, menyembah-Mu seumur hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Pagi hari kita mau bersuka-cita buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang sungguh sangat memperhatikan setiap kita. Haleluya. Tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar. Ada lawatan besar, Membakar hati yang menyembah. membakar hati yang menyembah. Kami siap, nyatakanlah bumbu dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Bumbu dahsyat lawakan-Mu tercurah atasku. Kau yang terhebat takkan terkalahkan. Haleluya. Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Dia tidak terkalahkan oleh apapun. Itu sebabnya kita akan terus menyembah Tuhan. Haleluya. Bila Roh-Mu bekerja, Bila Roh Allah bekerja, tiada yang dapat hentikan. Ada lawatan besar, membakar hati yang menyembah. kami siap Tuhan. Kami siap ya Tuhan dengan bagian kuasa-Mu. Bukan dahsyat kuasa-Mu, tak pernah berubah. Kau yang terhebat takkan
Dia Tuhan yang besar. Dia tidak terkalahkan oleh apapun. Kita tetap memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Di nama Tuhan. Kita tetap mau dalam hadirat Tuhan. Kita tetap mau bersuka buat Tuhan. Karena kita percaya di dalam saat kita bersuka cita, maka Tuhan akan senang melihat anak-anaknya yang bersuka cita. Haleluya. Di dalam Tuhan kami temukan sukacita. Sukacita yang datang daripada Tuhan itu menjadi kekuatan bagi kita semua. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup memberikan. Segala bebanku pun digantikan. Selamatku ada di dalammu. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selalu. Haleluya. Terima kasih ya Yesus. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah menuliskan, Ku punya rancangan yang indah. Sama-sama kita katakan, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya, bersukacita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berikan kami sukacita ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Engkaulah sumber sukacita kami Tuhan. Engkaulah pengharapan di dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami mau tetap terus mengingat kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Apapun yang kami alami Tuhan, kami tahu Tuhan kami adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang setia. Tuhan yang sangat mengerti keadaan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesus. Ingat Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan tak pernah berubah. Tak ada alasan untuk menyerah. Kami tidak ada alasan Tuhan. Hati yang hancur
Berikan ku hati seperti Hana yang bertahan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Mari dengan sepenuh hati kita mau angkat tangan kita mau katakan kepada Tuhan, kami akan mau tetap mengingat kebaikan-Mu ya Tuhan di dalam hidup kami. Haleluya. Ingat, Tuhan itu setia, belas kasih Tuhan, Engkau tidak pernah berubah ya Yesus. Tak ada alasan untuk menyerah, hati yang hancur Tuhan pakai, Tuhan pakai. Berikan ku hati seperti Hana. Kami mau tetap bertahan Tuhan di dalam air mata. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan nyata. Berikan ku hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan ingat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi belas kasih Tuhan, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Belas kasih Tuhan, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Biar musik saja yang menyanyikan lagu ini, kita tetap dalam suasana doa. Kita mau percaya bahwa Tuhan punya belas kasihan buat kita semua. Terima kasih ya Yesus. Ini kami Tuhan, kami datang kepadamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Hanya Engkau Tuhan yang tahu dan mengerti setiap keadaan kami Tuhan. Tapi pada pagi hari ini kami mau tetap percaya Tuhan, bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang indah bagi setiap kami. Kami tidak perlu takut Tuhan, meskipun kami berjalan di dalam lembah kegelapan, tapi kami tahu kami ada Tuhan. Kami punya Tuhan yang sangat mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Engkau melihat Tuhan setiap hati kami yang hancur. Engkau melihat Tuhan setiap kemarahan kami, kesakitan kami Tuhan. Engkau yang tahu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau menyerahkan semua di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami berserah Tuhan kepadamu, sebab Engkaulah Tuhan satu-satunya yang menolong kehidupan kami, yang sanggup
setiap kami. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Kami mau tetap terus bertahan. Kami mau tetap terus sabar. Kami mau tetap percaya bahwa janji Tuhan adalah janji yang tidak pernah tidak ditepati. Terima kasih ya Yesus, terima kasih. Amin, haleluya. Yang lembut dan di hadapan Tuhan. Tuhan berikan ku hati ya Tuhan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala yang memimpin doa untuk firman Tuhan. Yang bertahan di dalam air mata Tuhan dengar, Tuhan akan belas kasih Tuhan nyata. Berikan kami hati Tuhan, berikan Tuhan di seperti Daud. Yang rembuk hati kami Tuhan, hanya di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Engkau yang maha tahu kedalaman hati kami Tuhan. Amin. Ya, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Amin. Ya Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Apapun musik kehidupan kami Tuhan, berikan kami hati. Berikan hati yang memampukan kami untuk bertahan ya Tuhan. Amin. Dan Engkau yang akan mengangkat kami Tuhan. Engkau yang mengingat setiap kami. Amin. Kami perlukan belas kasihan-Mu bagi setiap kami yang merindukan Engkau Tuhan. Seperti Daud. Tuhan akan belas kasih Tuhan besar bagi kita. Belas kasih Tuhan besar bagi kita. Inilah yang menjadi kerinduan setiap kami Tuhan. Saat ini kami yang sedang remuk hatinya, kami yang terluka, kami yang penuh dengan kemarahan, kami yang penuh dengan ketakutan Tuhan. Jamah setiap hati kami Tuhan. Berikan kami hati ya Tuhan seperti hati-Mu ya Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Ampuni setiap kesalahan kami, ampuni setiap kekurangan kami Tuhan. Tapi saat ini ya Tuhan, kami rindu Tuhan Engkau yang menjamah setiap kami Tuhan. Kami perlukan Engkau Tuhan. Karena kami sudah melihat dan merasakan betapa kami jauh dari Engkau ketika kami tidak mendekat kepada Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Pegang tangan kami, peluk setiap kami Tuhan. Kami perlukan Engkau ya Bapa. Sehingga kami boleh hidup dengan penuh kebebasan dan hidup dalam kemenangan, lepas kemenangan. Ini kami anak-anak-Mu, kami butuhkan firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami, Engkau yang akan memulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Tuhan kita ajaib. Tuhan kita berkuasa. Bahwa pertolongannya selalu baru bagi setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara-saudara,
Setiap kehidupan kekristenan itu diperhadapkan dengan pergumulan. Hidup kekristenan itu tidak selalu berjalan secara mulus. Dengan kata lain, semua kita, baik kita orang percaya maupun tidak percaya, selalu diperhadapkan dengan tantangan, pergumulan, kesulitan. Tetapi ingat bahwa Tuhan yang saya dan saudara sembah adalah Tuhan yang belum pernah berubah kuasanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Dengan yakin kita imani bahwa setiap pergumulan kita selalu akan ada jalan keluar. Hari ini saya akan share kepada kita bahwa setiap orang percaya harus memiliki mentalitas kerajaan Allah. Kingdom mentality. Kenapa kita harus miliki ini? Karena Raja kita, Yesus Kristus, Dia selalu memberikan kemenangan buat kita sekalian. Saudara-saudara, mentalitas kerajaan Allah itu berbicara mengenai saudara dan saya memiliki sikap. Kita memiliki tindakan. Kita semua memiliki pola pikir yang selalu berfokus dan terfokus hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Saudara mau fokus kepada Tuhan, dan ini merupakan dorongan bagi kita sekalian untuk kita memiliki karakter ini. Jadi pola pikir kerajaan Allah, mentalitas kerajaan Allah adalah berbicara mengenai hati kita, pikiran kita, tindakan kita. Itu terfokus kepada Kristus. Terfokus kepada Kristus berarti saudara dan saya memiliki komitmen yang kuat dan hanya terarah kepada Dia. Sekali lagi, kita memiliki komitmen yang kuat dan tidak tergoyahkan. Karena pusatnya hanya kepada Kristus. Jadi mentalitas kerajaan Allah, kingdom mentality, berarti kita memiliki motivasi yang selalu mempersembahkan hidup saya, hidup saudara sebagai korban yang selalu kudus di hadapan Tuhan. Amin. Saudara mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan? Nah, inilah saatnya untuk kita maju lagi ke next step. Melangkah lagi bersama Tuhan. Karena selalu ada jaminan. Jadi mentalitas kerajaan Allah, ketika saudara hidup di mana hidup ini mengutamakan Tuhan. Amin. Nah, saya diperhadapkan dengan orang-orang yang mengutamakan Tuhan. Kenapa? Saudara give time to God today. Artinya apa? Kalau mau dipikir saudara capek, tapi saudara masih memberi waktu buat Tuhan. Artinya bahwa karakter kerajaan Allah sedang terjadi dalam hidup kita. Haleluya. Nah, Tuhan mau supaya saudara dan saya mempertahankan kingdom mentality tersebut. Dan kita mau kembangkan. Nah, saudara-saudara, perlu kita pahami dan perlu kita sadari bahwa memang kingdom of God, kerajaan Allah, tidak terlihat secara kasat mata. Kerajaan Allah kita tidak bisa lihat secara mata jasmani seperti kerajaan-kerajaan yang ada di dunia ini. Tetapi firman Allah selalu memberikan kepastian kepada kita sekalian. Karena di dalam Lukas pasal 17, orang Farisi bertanya kepada Yesus, Yesus, bila mana kerajaan Allah datang ke dalam dunia ini? Dan Yesus memberikan jawaban. Kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda. Artinya, kerajaan Allah kita tidak bisa lihat secara mata jasmani. Tetapi firman Tuhan berkata, kerajaan Allah kita tidak bisa katakan, oh dia ada di New York. Kerajaan Allah itu ada di Indonesia. Kerajaan Allah itu ada di LA. Tidak seperti itu. Tetapi Yesus memberikan pengajaran secara jelas di dalam Alkitab.
bahwa kerajaan Allah yang sesungguhnya ada di antara orang percaya. Berarti berada di dalam hidup kita sekalian. Ada di dalam hati kita. Dan secara eksplisit firman Tuhan menjelaskan bahwa di dalam kitab Roma mendefinisikan akan kerajaan Allah itu. Roma pasal 14 ayat 17. Di sana kitab Roma berkata, kerajaan Allah bukan soal makan, bukan soal minum, tetapi kerajaan Allah itu berbicara mengenai kebenaran. Katakan amin. Kerajaan Allah itu berbicara damai sejahtera. Dan kerajaan Allah itu berbicara sukacita. Dan ketiga hal ini, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu dikerjakan oleh Roh Kudus bagi hidup kita sekalian. Haleluya. Berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan kita. Saya yakin bahwa memang kerajaan Allah saudara tidak bisa lihat dengan mata jasmani. Tetapi dengan mata rohani kita, kerajaan Allah ada di tempat ini. Kerajaan Allah ada di hati saudara. Kerajaan Allah ada di rumah Bapak Ibu saudara sekalian. Dimanapun engkau berada. Saya pastikan ketika hidup ini dipimpin oleh firman. Dengan yakin saya bisa berkata, kerajaan Allah ada dalam hidupmu. Kebenaran ada dalam hidupmu. Damai sejahtera Allah ada dalam hidupmu. Sukacita ada dalam hidup kita sekalian. Apakah kita tidak akan mengalami masalah? No. Firman Tuhan tidak pernah berkata ketika kerajaan Allah ada dalam hidup kita dan kita seperti jalan tol tidak ada masalah. Tidak. Kita tetap diperhadapkan dengan tantangan. Kita tetap diperhadapkan dengan kesulitan, pergumulan. Tetapi kita punya akses untuk mendapatkan kerajaan Allah itu. Dengan cara kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana aksesnya untuk mendapatkan kerajaan Allah datang dalam hidup kita? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah merupakan pribadi Allah yang dikaruniakan kepada gereja Tuhan. Kepada setiap orang percaya. Kalau kita mengizinkan Roh Kudus yang mengontrol, memimpin hidup kita, maka kita berada dalam kebenaran itu sendiri. Amin. Saudara mau dipimpin oleh kebenaran? Buka hatimu sehingga akan nyata kerajaan Allah sesungguhnya di dalam hidup kita. Dengan kita memprioritaskan serta mendahulukan kerajaan Allah, apa yang akan terjadi? Yang terjadi kita akan mendapatkan reward. Coba saudara katakan reward. Coba engkau tepuk kiri kanan belakang muka saudara. Katakan saudara akan dapatkan reward. Ya, ketika saudara mengutamakan kerajaan Allah. Ya, reward. Satu kali lagi saudara katakan reward. Yes. Nah, reward yang kita akan dapat menurut Matius pasal 6 ayat 33 dan angka ini angka yang sangat bagus. 6:633. Matius 6 ayat 33. Setelah kita mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya di dalam hidup saya, di dalam hidup saudara, maka firman Tuhan menjamin semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Apa yang akan ditambahkan? Pergumulan saudara ditolong Tuhan. Mungkin hari ini kita belum melihat jawaban Tuhan. Mungkin hari ini pintu kemurahan masih tertutup menurut pandangan jasmani kita. Tetapi kalau kita ada di dalam kebenaran itu sendiri, memprioritaskan dan mendahulukan Tuhan, mendahulukan kerajaan Allah, maka pintu yang tertutup tadinya akan dibukakan oleh Tuhan. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan akan menolong kita sekalian? Intinya bahwa kita harus memprioritaskan kerajaan Allah. Pertanyaan, question. Apakah akibat
dari orang yang menolak kerajaan Allah itu? Tentu semuanya ada sebab akibat ketika kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Akibat dari bangsa Yahudi menolak akan kerajaan Allah, maka firman Tuhan mencatat dengan tegas dikatakan, maka kerajaan itu dianugerahkan kepada bangsa yang lain, yaitu kepada saudara dan saya, gereja Tuhan. Firman Tuhan di dalam Matius pasal 21 ayat 43 dalam terjemahan sederhana Indonesia. Di sana dikatakan bahwa karena itu aku beritahukan kepada kalian bahwa hak sebagai warga kerajaan Allah akan diambil dari kalian. Ini ditekankan bangsa Yahudi. Dan diberikan kepada orang bukan Yahudi, saudara dan saya. Kita secara darah DNA, kita bukan keturunan Yahudi. Tetapi karena bangsa pilihan ini menolak akan kerajaan Allah, mereka menyalibkan Yesus Kristus, maka kemurahan anugerah Allah terbuka bagi bangsa lain, yaitu saudara dan saya. Dan firman Tuhan berkata, diberikan kepada setiap orang yang setia melakukan kehendak Allah. Amin. Jadi kerajaan Allah akan dianugerahkan kepada setiap pribadi yang setia melakukan kehendak Allah. Coba saudara katakan, kehendak Allah. Nah, kehendak Allah ketika kita lakukan dengan setia, penuh ketaatan, maka reward akan menjadi bagian kita sekalian. Bagi Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan terintimidasi dengan masalahmu. Bagi kita sekalian yang hadir hari ini, masalah tetap ada. Masalah ada di depan mata kita. Tapi yang saya mau katakan, ketika kerajaan Allah ada di dalam hati kita, dalam pikiran kita, mindset kita, keluarga kita, maka kita dipimpin oleh kebenaran. Maka sukacita, damai sejahtera beserta dengan kita sekalian. Sukacita bisa hilang, damai sejahtera bisa hilang ketika kita keluar dari kebenaran. Saudara nggak akan dapat sukacita itu di night club, nggak akan dapat. Oke, 1-2 jam saudara enjoy, saudara on, no problem. Tapi itu selesai, itu saudara stres lagi, takut lagi. Aduh gimana gua nih, gimana gua mau bayar bil bulan depan, gimana masa depan saya. Artinya saya mau katakan, carilah sukacita di dalam Yesus Kristus. Pengharapan kita hanya kepada Kristus. Tidak ada yang lain. Kita semua manusia yang terbatas. Kelemahan seringkali datang bagi kita. Tetapi saya mau beritahu, ketika engkau mengalami situasi yang berat, kelemahan datang menghantui kita. Disitulah kita datang mencari kerajaan Allah. Memohon Tuhan, damai sejahtera-Mu dicurahkan bagiku. Sukacitamu diberikan bagi saya. Pertolongan-Mu dianugerahkan bagi saya. Kejarlah kerajaan Allah. Bukan mengejar hal-hal yang ada di dunia ini. Firman Tuhan mengatakan kerajaan Allah yang sesungguhnya di dalam 1 Korintus 4 ayat 20. Di sana dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan terdiri dari perkataan. Bukan terdiri dari kata-kata. Tetapi kerajaan Allah didasarkan atas kuasa. Power. Kuasa yang sempurna dari Allah. Nah, kuasa itu datang untuk memerintah sebagai raja di dalam hati manusia. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 50 dikatakan bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu, kiranya kuasa daripada Allah sendiri yang memerintah sebagai raja dalam hati kita. Sehingga kita tidak akan binasa, tetapi mendapat bagian
dalam apa yang tidak binasa. Jadi sekali lagi, kerajaan dunia itu berbicara kebinasaan. Karena itu bisa binasa. Tetapi kerajaan Allah adalah kerajaan yang tidak dapat dibinasakan. Karena itu kekal sifatnya. Oleh karena itu saudara-saudara, kerajaan Allah harus ada di dalam hidup kita. Catatannya bahwa kehendak Allah harus dinyatakan bagi manusia. Bagaimana kehendak Allah dinyatakan kepada manusia? Yaitu melalui belas kasihan dan anugerah. Itu yang dikatakan mengenai grace. Bukan Ibu Grace ya. Grace. Anugerah. Kasih karunia. Nah, kasih karunia itu sangat penting bagi saya dan bagi saudara. Kenapa anugerah itu penting? Kenapa kehendak Allah harus dinyatakan bagi manusia? Karena tanpa kasih karunia, tanpa anugerah Allah, hidup kita binasa. Yesus menjawab kepada Nikodemus mengenai kerajaan Allah. Apa yang Nikodemus katakan kepada Kristus? Perbincangannya mengenai Nikodemus dan Yesus. Demikian. Yesus menjawab kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, artinya lahir baru, maka ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi kerajaan Allah harus benar-benar ada dalam hidup kita. Kalau kita tidak dilahirkan kembali, born again, lahir baru, jangankan masuk saudara, lihat pun tidak bisa. Karena firman Tuhan mencatat, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ayat ini sudah tidak bisa ditafsirkan lagi ke yang lain. Bahasanya sudah tepat. Dan firman Tuhan katakan, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jangankan masuk, lihat aja gak bisa saudara. Nah, Nikodemus berkata kepada Yesus, bagaimana seorang yang sudah tua, lanjut usia, maka dia harus lahir kembali. Apakah dia harus masuk ke dalam rahim ibunya kembali atau bagaimana? Impossible. Tidak mungkin. Nah, yang diajarkan oleh firman Tuhan di dalam ayat yang kelima Yohanes 3. Firman Tuhan, Yesus menjawab kepada Nikodemus. Kalau saudara mau pelajari, Nikodemus ini bukan orang kolong jembatan loh. Dia seorang pinter, seorang terkemuka, memiliki wibawa, memiliki kedudukan, memiliki pengetahuan yang tinggi. Dan Yesus memberikan jawab kepada Nikodemus. Firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh. Ada dua kata di sini, air dan roh. Apa maksudnya firman Allah ini kepada Nikodemus? Jika tidak dilahirkan dalam air dan roh, maka tidak masuk dalam kerajaan Allah. Saudara ingat, waktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ini adalah formula baptisan kebenaran yang tepat sesuai Alkitab. Maka aku baptiskan engkau di dalam nama Bapa. Artinya formulanya seperti ini. Masuk ke dalam air. Waktu orang tersebut saya masuk ke dalam air, berarti saudara sedang dilahirkan dari dalam air. Dalam arti apa saudara? Waktu saudara masuk ke dalam air, maka saudara dikuburkan dosa-dosa masa lalu. Dikuburkan bersama Kristus. Karena Yesus mati masuk ke dalam kubur. Ketika Yesus mati masuk di dalam kubur, artinya dosa saya, dosa keturunan dikuburkan bersama Yesus. Maka pada hari yang ketiga, yaitu dia bangkit, maka saudara dilahirkan sebagai anak Allah.
saudara keluar dari air, maka saudara menerima hidup yang baru. Dan itulah kehidupan di dalam Kristus. Kalau dilahirkan di dalam roh seperti apa? Ketika Yesus keluar dari air, maka firman Tuhan berkata dengan jelas, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Firman Tuhan ini terlalu dalam bagi kita. Dan sulit dimengerti secara akal sehat manusia. Tetapi ketika engkau buka hati kepada Tuhan, maka itu akan menjadi bagian saudara. Sebagai big idea-nya, karakteristik dan mentalitas kerajaan Allah adalah ketika saudara memiliki pola pikir kerajaan Allah itu sendiri. Pola pikir kerajaan Allah, karakteristik mentalitas kerajaan Allah, berarti kita mengakui dan menjadikan Yesus Kristus, Dia adalah Tuhan secara pribadi dan sebagai Raja yang memimpin hidup saya dan hidup saudara. Haleluya. Orang yang memiliki mentalitas kerajaan Allah, dia akan mengalami terobosan sorga. Terobosan sorga artinya mengalami pemulihan di setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu dilengkapi, dikonfirmasikan di dalam Roma pasal 8 ayat yang pertama. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Saudara percaya itu? Berikan kemuliaan dulu buat Tuhan kita. Berikan kemuliaan paling meriah. Haleluya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Keagungan hanya bagi Tuhan. Kehendak Allah dinyatakan kepada kita sekalian. Sebagai keynote saya hari ini. Saat kita menjalani kehidupan ini, kita melalui atau kita melewati dunia kenyataannya. Dunia kenyataannya apakah itu baik atau itu buruk. Dunia kenyataan yang kita lalui adalah apakah itu berhasil atau gagal. Dunia kenyataan yang mungkin kita alami hari ini, mungkin ada di antara saudara yang mengalami sakit penyakit. Mungkin ada di antara kita yang mengalami kemenangan, bahwa doa saudara dijawab. Saudara mengalami pertolongan Tuhan. Maka dengan demikian, sangat penting bagi saya dan saudara untuk mengembangkan bagaimana cara kita melihat. Bagaimana kita merasakan, hati ini merasakan. Bagaimana kita berpikir dan merespon semua kejadian yang terjadi dalam hidup kita. Yang menentukan kehidupan kita maju atau mundur, gagal atau berhasil. Itu tergantung kita menempatkan kehidupan kita sebagai manusia yang lemah. Dan mengakui hanya Yesus yang mampu menolong saya. Pertanyaannya, how be living with a kingdom mentality? Bagaimana hidup dengan memiliki mentalitas kerajaan Allah? Ada beberapa hal yang saya ingin bagikan kepada kita. Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Filipi menasehatkan ada 3 orang di sana. Yang pertama kepada Eudia, dan yang kedua kepada Sintike, dan kepada Sansogus. Paulus mengingatkan bagaimana supaya mereka hidup dan memiliki mentalitas kerajaan Allah. Nah, instruksi tersebut kita bisa baca di dalam kitab Filipi. Pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-9. Sikap dan mentalitas kerajaan seperti apakah
yang perlu saudara dan saya miliki sehingga kita selalu mendekatkan hidup ini kepada Tuhan. Yang pertama, kita baca di dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang keempat. Efesus pasal 4 ayatnya yang keempat berkata, Rejoice in the Lord always. Again, I will say, rejoice. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Coba sama-sama kita katakan, bersukacita. Dengan iman saudara katakan, bersukacita. Jadi hal yang pertama, yang firman Tuhan katakan, sikap mentalitas kerajaan yang harus kita miliki adalah celebrate God all days. Artinya apa? Merayakan Tuhan sepanjang hari. Merayakan Tuhan sepanjang hari itu berarti kita bersukacita di dalam Tuhan. Rejoice in the Lord always. Rejoice, bersukacita, tidak terkondisi dengan situasi yang sedang kita alami hari-hari ini. Setiap orang yang percaya, sekali lagi saya mau katakan, pasti menghadapi tantangan. Amin. Pasti menghadapi pergumulan hidup. Itu terjadi baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga, di dalam situasi saudara, bahkan di luar, dalam arti dalam gereja maupun di luar gereja. Dimanapun kita pasti menghadapi pergumulan. Tapi Paulus menulis surat tentang bersukacita ini. Saya mau katakan, waktu Paulus tulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi, Paulus bukan berada dalam berkat-berkat yang luar biasa. Waktu Paulus menulis surat, Paulus berada di dalam penjara. Dan ini pembuktian seorang Paulus. Dia membuktikan dalam tekanan, dalam himpitan, dan dalam penjara ketika itu. Penjaranya bukan seperti yang ada di Amerika, saudara. Full AC, full heater. Situasi Paulus, dia berada dalam satu tekanan penjara yang sangat menyiksa. Tetapi Paulus berkata, dan Paulus menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Filipi. Hai jemaat yang ada di Filipi, khususnya ketiga orang tadi. Kiranya kalian bersukacita. Yang sebenarnya Paulus berada dalam tekanan, sukacita yang mau dia lampiaskan tidak bisa. Tetapi Paulus memiliki Roh Kudus sehingga sukacita yang dia alami, dia impartasikan kepada orang lain. Memang dari sudut pandang manusia, tidak mudah dan tidak masuk akal mau bersukacita di saat kita ada dalam tantangan. Sulit saudara. Apalagi kita tidak menerima apa yang kita rindukan. Sangat berat. Tetapi untuk menuju kepada sukacita yang benar-benar memuliakan Tuhan, kita harus memilih untuk bersukacita. Karena pilihan itu ada di dalam hati kita. Kita mau berada dalam kesedihan, itu ada dalam pilihan kita. Nah, untuk dapat melakukan sukacita tersebut, itu hanya mampu dilakukan oleh kekuatan Allah Roh Kudus. Lewat firman yang kita miliki, lewat firman yang kita baca, itulah yang akan memampukan kita bisa bersukacita. Sukacita kebahagiaan dunia tidak sama dengan sukacita dan kebahagiaan ilahi. Amin. Karena kebahagiaan ilahi itulah yang disebut sukacita. Karena di dalam firman Allah, kata sukacita adalah istilah perayaan, merayakan. Karena firman Tuhan katakan, rejoice always. Dan ini hanya mampu
dilakukan ketika firman Allah kita mau praktekkan dalam hidup ini. Jadi kebahagiaan itu akan selalu nampak dalam hidup ini ketika kita mengizinkan Tuhan untuk mengontrol hidup kita. Karena firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita bahwa setiap anak Tuhan harus memilih untuk bersukacita, untuk mengalami sukacita yang Tuhan sudah janjikan kepada kita. Amin, saudara. Itu tidak tergantung kepada situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita. Hal yang kedua, sikap dan mentalitas kerajaan Allah seperti apakah yang perlu saudara dan saya miliki. Yang kedua adalah let you grandness show in your treatment of all people. Sekiranya kelemah lembutan kita bisa terlihat dalam perilaku kita terhadap semua orang. Filipi 4 ayat yang kelima berkata, let your gentleness be known to all men. The Lord is at hand. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Katakan amin. Saudara-saudara, ayat ini dengan kata lain mendorong kita untuk memberikan kehangatan bagi orang yang berada dalam pergumulan. Kita menjadi support system yang baik di dalam kita berkeluarga, bergereja, berjemaat. Bersama-sama di dalam Tuhan, kita saling menyupport satu dengan yang lain. Amin. Kekuatan itu akan terjadi ketika ada kebersamaan di dalam satu pergumulan itu. Dan sukacita itu akan nyata bagi kita. Saudara mau bersama-sama di dalam Tuhan? Saudara mau bersatu di dalam Tuhan? Untuk melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Dan saat inilah gereja Tuhan berada dalam satu kebersamaan untuk melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Nah, sikap yang ketiga, sikap dan mentalitas kerajaan surga seperti apakah yang harus kita miliki? Yang ketiga, kita baca di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dalam New Living Translate, di sana berkata, don't worry about anything. Instead, pray about everything. Dan firman Tuhan katakan lagi, tell God what you need and thank to Him for all He has done. Katakan amin. Jangan khawatir tentang apapun juga. Berdoa dan mintalah semua keperluanmu kepada Allah. Dan bila kamu berdoa, jangan lupa mengucap syukur. Haleluya. Jadi yang ketiga, firman Tuhan mengencourage kita. Sikap dan mentalitas kerajaan yang harus kita miliki adalah don't worry about anything. Jangan khawatir tentang apapun juga. Saudara-saudara, setiap kali kita mengalami kekhawatiran, kita harus kembali berpegang kepada firman Tuhan. Artinya kita harus melihat pertolongan Tuhan selalu akan menjadi bagian kita ketika kita memberi hati dan waktu kita untuk berdoa kepada Tuhan. Artinya waktu masalah datang, intimidasi datang, itu sign-nya bahwa kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan, tolong saya, kuatkan saya. Karena melalui doa, maka kita berkomunikasi secara rasional kepada Tuhan. Artinya kita memohon, berusaha menarik sumber daya dari Allah untuk saya mendapatkan kekuatan. Saudara mendapatkan kekuatan di saat tekanan masalah itu datang kepada kita. Datang kepada Tuhan.
maka supernatural kekuatan akan menjadi milik kita, milik saudara dan saya. Satu kali mungkin kita pernah mengalami ya. Satu waktu mungkin saudara kehausan, berada di mall atau di mana saja. Dan saudara melihat mesin minuman, di situ mungkin ada bottle water, ada Aqua, ada Coca-Cola, Sprite dan sebagainya. Dan saudara memasukkan koin saudara untuk membeli satu kaleng minuman atau satu botol water. Dan waktu saudara masukkan uang saudara, saudara pilih misalnya saudara minum Coke. Waktu saudara sudah masukkan koin di mesin koin tersebut, yang terjadi adalah bukan water atau bukan Coke yang keluar, tetapi nothing, tidak ada. Yang terjadi apa? Paling saudara kecewa banget. Karena uang sudah masuk, tetapi tidak mendapatkan sesuatu. Ada kalanya kita seperti demikian, berdoa kepada Tuhan. Koin sudah masukkan, kita sudah berdoa, berseru kepada Tuhan. Tetapi yang terjadi, pintunya belum terbuka bagi kita. Artinya saudara belum menerima pertolongan yang dari Tuhan. Apakah Tuhan tidak mendengar doa kita? Apakah Tuhan menutup mata bagi saya dan saudara? Apakah Tuhan menutup telinga bagi doa kita? Kadangkala permintaan kita belum dikabulkan oleh Tuhan. Sepertinya Tuhan mau agar kita meminta sesuatu kepada Tuhan dengan satu permohonan dan ucapan syukur. Memang ini terlalu sulit untuk dilakukan. Tetapi bersyukurlah untuk setiap situasi yang kita hadapi hari-hari ini. Ketika kita bersyukur, maka yang terjadi adalah kita mendemonstrasikan iman dalam kebaikan, di mana penyediaan Tuhan akan menjadi bagian saudara. Dan kita akan lihat. Walaupun dengan kasat mata saudara belum menerimanya. Tetapi ketika saudara bersyukur, berarti saudara sedang mendemonstrasikan iman di dalam hidup kita sekalian. Saudara terima firman Tuhan? Dan yang terakhir, sikap dan mentalitas kerajaan Allah seperti apakah yang perlu kita miliki? Yang keempat adalah the peace of God. Artinya damai sejahtera Allah akan menjadi bagian kita. Filipi 4 ayat yang ke-7. And the peace of God which surpasses all understanding will guard your heart and minds through Christ Jesus. Dan damai Allah memelihara perasaan dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan damai sejahtera yang diberikan Allah begitu besar sehingga kita tidak dapat mengerti akan hal itu. Ketika kita berdoa seperti yang diperintahkan di dalam Filipi 4 ayat 6. Jangan khawatir tentang apapun juga. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan menjaga kita. Dan di dalam Kristus kita akan mengalami pertolongan. Haleluya. Haleluya. Saudara mau percaya firman Tuhan? Yakinlah firman Tuhan. Percayalah firman Tuhan. Bahwa kita akan mengalami ketenangan di tengah kekacauan. Percayalah firman Tuhan. Bahwa melalui firman Tuhan kita akan tahu bahwa Tuhan mendengar setiap doa kita. Percaya setiap perkataan firman Tuhan. Bukan karena masalah tidak terselesaikan. Tetapi karena kedamaian yang Tuhan akan berikan di dalam hati saudara dan hati kita sekalian. Haleluya. Saudara terima firman Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan.
Jangan pernah menyerah. Jangan pernah give up bersama Tuhan. Karena bersama Tuhan selalu ada mujizat. Bersama Tuhan selalu ada pertolongan. Namun seolah-olah kita belum melihat pertolongan Tuhan itu nampak. Tapi kita percaya dan yakin Tuhan sedang menempatkan tentara dan penjaga kerajaan Allah berada di perasaan kita, di mindset kita, pikiran kita, untuk kita melihat damai sejahtera Tuhan nyata bagi kita sekalian. Sebagai conclusion, tujuan semua gereja yang ada di dunia ini adalah untuk melihat orang percaya satu dengan yang lain memiliki mentalitas kerajaan Allah. Setiap tubuh Kristus, biarlah kita menjadi support system yang baik untuk saling menopang, saling berdoa satu dengan yang lain. Sehingga Filipi 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan ingatkan kepada kita. Pikirkan yang baik dan yang patut dipuji, yang benar, yang mulia, yang adil, yang murni, yang indah, dan yang terhormat. Taruh ini dalam hati saudara. Saya undang semua pemain musik, singers. Sambil saudara yang ada di rumah, saudara bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita semua yang ada di tempat ini, kita mau angkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, saat ini aku mau memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Jesus. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan senam hidupku agar indah. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam kasih Tuhan Kristus, kalau engkau membutuhkan Tuhan hari ini, engkau membutuhkan mujizatnya, engkau membutuhkan pertolongan, engkau bisa angkat tanganmu kepada Tuhan. Sambil engkau nyanyikan pujian ini, sambil engkau berserah dan katakan, Tuhan, ini hidupku, ini hatiku, ini keluargaku, ini kehidupanku seutuhnya hanya untuk-Mu Tuhan. Engkau adalah sumber kekuatanku, Engkau adalah sumber pertolonganku. Haleluya. Segala keagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Sekarang ku memuji, angkat tanganmu kepada Tuhan. Allah yang setia, komitmenmu hari ini menentukan mujizat Tuhan dalam hidupmu. Komitmenmu hari ini akan membukakan jalan-jalan Tuhan yang ajaib bagi hidup keluargamu, pribadimu, masa depanmu. Di dalam nama Yesus, Tuhan akan menolong engkau. Di dalam nama Yesus, mujizat Tuhan menjadi bagian engkau. Haleluya. Pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan. Haleluya Jesus. Agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Haleluya. Keagungan kami hanya untuk-Mu Tuhan. Pujian dan kehormatan kami hanya bagi Engkau. Tuhan yang akan menolong kami sekalian. Dan firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan ini, menerima kekuatan, menerima penghiburan, dan menerima supernatural blessing
yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Di dalam nama Yesus, kami mau taruh dan simpan firman-Mu itu di tanah hati kami yang baik, yang nantinya akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah pertobatan. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan menerima firman Tuhan katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh satu firman Tuhan yang sangat menguatkan kita semua. Saya percaya kita semua diberkati pada pagi hari ini, amin. Saatnya kita akan memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Kita akan menjalankan persembahan untuk saudara-saudara yang ada di rumah. Kita bisa memberikan persembahan melalui email gpdinlc@yahoo.com. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan nyanyikan pujian. Dalam-Mu Tuhan kami temukan sukacita. Haleluya. Sukacita yang Kau sudah berikan bagi kami Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya. Boleh silakan duduk kembali. Seperti biasa pengumuman kita setiap hari Senin jam 7.30 ada Salt dan hari Rabu untuk anak youth. Tunggu yang masih berlibur belum pada kembali, jadi nanti mungkin mulai minggu depan youth akan ada setiap hari Rabu, right? Kembali hari Jumat kita akan ada prayer warrior jam 6. Dan seperti biasa hari Minggu kita kembali berada di tempat ini lagi. Kita akan beribadah setiap jam 9 pagi. Itu saja pengumuman dari kita semua. Kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan nyanyikan pujian. Ingat, kita mau tetap ingat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Buat kami Tuhan untuk menyerah. Tak ada alasan untuk menyerah. Hati yang hancur Tuhan pakai.
hadapan Tuhan. yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat. Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Kita katakan berikanku hati ya Tuhan. Dan selanjutnya saya akan serahkan kepada Bapak Saudara. Berikanku hati seperti anak yang berlatih dalam air mata. Mari engkau yang ada di rumah, nyanyikan pujian ini. Kita semua yang ada di tempat ini, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kita mau berkata bahwa Tuhan adalah penolong kita. Haleluya. Berikan hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Tuhan lihat, Tuhan angkat belas kasih Tuhan besar bagi kita. Haleluya. Kami agungkan Engkau, berikan hati seperti anak yang berhati dalam air mata. Yes Lord. Ya, amin. Kami imani ya Bapa, Engkau sedang mengangkat setiap beban kami. Engkau sedang memberikan kekuatan di dalam nama Yesus. Haleluya. Hati seperti Daud yang remuk hati di hadapan Tuhan. Haleluya. Tuhan angkat, haleluya, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Tuhan lihat, Tuhan angkat, Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. One more time. Tuhan lihat, Tuhan angkat, Tuhan lihat, Tuhan angkat, belas kasih Tuhan besar bagi kita. Ini iman kami ya Bapa. Setiap pergumulan kami ditolong oleh Tuhan. Engkau sedang memberikan penghiburan bagi kami. Engkau sedang memberikan kekuatan bagi kami ya Bapa. Kami mau angkat tangan. Tandanya kami lemah. Tandanya kami tidak mampu dengan kekuatan kami untuk melangkah demi langkah di dalam melewati setiap pergumulan, melewati setiap pembentukan Tuhan. Kadangkala itu terlalu berat, terlalu menyakiti hati ini. Tetapi kami yakin di balik pergumulan, di balik masalah, ada kemuliaan yang besar yang Tuhan sedang persiapkan. Kemenangan yang besar Tuhan sedang siapkan bagi kami. Kami tidak akan khawatir. Kami tidak akan takut. Karena ada Tuhan bersama kami. Ada Yesus. Ada Yesus menjadi fokus utama kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami bisa mau berkata hari ini, kami tidak mau dikalahkan oleh intimidasi. Kami tidak mau dikalahkan oleh masalah. Kami tidak mau dikalahkan oleh iblis yang mengintimidasi dengan hal-hal yang tidak baik. Tapi kami mau menerima sukacita Tuhan. Kami menerima pengharapan yang dari Tuhan. Kami menerima pertolongan yang dari Tuhan. Dan kami yakin minggu yang akan berjalan adalah minggu penuh mujizat. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan.
yang bergumul dengan studi mereka diberikan keberhasilan, yang mengalami kegagalan di mana Tuhan belum membukakan jalan, Tuhan mengangkat mereka dengan kekuatan yang baru. Ada pengharapan yang Tuhan sedang karuniakan kepada kami untuk kami melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan di hari-hari yang akan datang. Karena bersama Tuhan kami selalu akan cakap menghadapi setiap situasi yang terjadi di dalam kehidupan ini. Kami imani firman-Mu. Sambil engkau angkat tanganmu, sambil engkau mengimani, meyakini setiap perkataan firman Allah, bahwa mata Tuhan sedang tertuju bagi engkau, mata Tuhan diarahkan bagi engkau. Maka firman Tuhan berkata, engkau akan naik dan bukan turun, engkau jadi kepala dan bukan ekor, engkau akan jadi umat pemenang, engkau tidak dikalahkan oleh masalah, tapi engkau adalah orang-orang pemenang. Terima mujizat Tuhan, terima pertolongan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata. Oleh karena itu kekasih-kekasihku, terimalah kasih karunia, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, penghiburan dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus akan menjadi bagian kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Akhirnya kami akhiri ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan terima berkat Tuhan katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday all, dan sampai jumpa di hari Minggu yang akan mendatang. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi yang